Pemerintahan Islam Mamluk berdiri pada abad ke-13 di Mesir setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Sultan Al-Kamil. Mamluk sendiri adalah sekelompok budak tentara yang berasal dari daerah Kaukasus dan Asia Tengah, yang kemudian menjadi kekuatan politik dan militer dominan di Mesir dan Suriah. Pada tahun 1250, Mamluk merebut kekuasaan dari tangan dinasti Ayyubiyah dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri di Mesir. Pemerintahan Mamluk dipimpin oleh sultan yang dipilih oleh para emir atau bangsawan Mamluk. Pemerintahan Mamluk mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Baybars pada tahun 1260 sampai 1277 dan Sultan Qolaun 1279 sampai 1990. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mamluk ke Suriah, Palestina, dan Hijaz. Mamluk juga menjadi kekuatan utama dalam melawan serangan Mongol ke Timur Tengah. Pemerintahan Mamluk ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu pemerintahan Mamluk sendiri memiliki sistem militer yang sangat struktur dan efektif sehingga mereka dapat mempertahankan kekuasaan dan menghadapi ancaman dari luar. Pemimpin Mamluk awalnya adalah budak-budak yang dibeli atau ditangkap dari daerah-daerah tertentu seperti Kaukasus dan Turki. Mereka kemudian diberi pendidikan militer dan agama untuk dijadikan pasukan elit. Mamluk juga dikenal memiliki kemampuan diplomasi yang cermat dengan negara-negara tetangga, sehingga mereka dapat mempertahankan kekuasaan dan memperluas wilayah kekuasaan. Mamluk menjadi pelindung utama kota suci Mekah dan Madinah yang semakin menegaskan legitimasi kekuasaan mereka di dunia Islam. Sistem pemerintahan Mamluk memungkinkan mereka untuk mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dan loyalitas tinggi ke posisi-posisi penting, tanpa memandang latar belakang sosial atau keluarga. Pemerintah Mamluk menekankan kemampuan dan loyalitas daripada latar belakang keluarga atau sosial, sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas sosial yang tinggi. Mamluk juga meninggalkan warisan budaya dan intelektual yang kaya, termasuk dalam bidang arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Mamluk seringkali tidak stabil karena perebutan kekuasaan antara para emir atau bangsawan Mamluk yang dapat menyebabkan konflik dan perang saudara. Pemerintahan Mamluk juga rentan terhadap korupsi dan penyelewengan, terutama dalam bidang keuangan dan administrasi. Pemerintahan Mamluk sangat bergantung pada pasukan budak yang mereka miliki, yang dapat menjadi tidak stabil jika terjadi perubahan dalam loyalitas atau kemampuan pasukan. Pemerintahan Mamluk memiliki keterbatasan sumber daya, terutama dalam bidang ekonomi dan militer, yang dapat membuat mereka rentan terhadap ancaman dari luar. Pemerintahan Mamluk kurang inovatif dan kurang melakukan modernisasi yang dapat membuat mereka tertinggal dalam bidang teknologi dan ekonomi. Pemerintahan Mamluk juga rentan terhadap pengaruh luar, terutama dari negara-negara Eropa yang sedang berkembang pada saat itu. Pada masa-masa akhir pemerintahan Mamluk terjadi kemerosotan moral dan disiplin di kalangan pasukan dan pejabat yang dapat memperlemah pemerintahan. Pemerintahan Mamluk akhirnya runtuh pada tahun 1517 ketika mereka dikalahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim I. Mesir dan Suriah kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi merupakan salah satu periode penting dalam peradaban Islam. Peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam berbagai bidang. Dinasti Mamluk juga berdiri pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi di wilayah Mesir dan Suriah, didirikan oleh para bekas budak yang
kemudian menjadi kelas militer elit. Mereka berhasil membangun sistem kekuasaan yang kuat, stabil di wilayah tersebut, sekalipun menjadi pelindung dunia Islam dari serbuan pasukan Mongol, Tatar, dan Salib, khususnya melalui kemenangan penting dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Kemudian politik dan pemerintahannya itu dinasti Mamluk dipimpin oleh seorang sultan yang dipilih oleh para emir atau bangsawan Mamluk. Sistem pemerintahan Mamluk berbasis pada kekuatan militer dengan Mamluk sebagai tulang punggung pasukan. Mamluk juga memiliki sistem administrasi yang sangat kompleks dengan departemen-departemen yang menangani urusan keuangan, hukum, dan lain-lainnya. Di bidang ekonomi Mamluk berkembang pesat berkat perdagangan dan pertanian yang maju. Mesir menjadi pusat perdagangan penting antara timur dan barat dengan komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, dan lain-lainnya. Mamluk juga mengembangkan sistem moneter yang stabil dengan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang. Kebudayaan peradaban Islam pada masa Mamluk ini tuh memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam dengan perkembangan arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan. Masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang dibangun pada masa Mamluk ini menjadi contoh arsitektur Islam yang indah dan megah. Sastra Arab pada masa Mamluk juga berkembang pesat dengan karya-karyanya seperti Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Peradaban Islam pada masa Mamluk memiliki kontribusi penting dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Lalu ada arsitektur. Mamluk memiliki ciri khas yang unik dengan penggunaan batu bata, marmer, dan ukiran-ukiran yang indah. Islam yang menjadi agama resmi negara dan ulama-ulama Islam memiliki peran penting dalam pemerintahan dan masyarakat.